Pernah kebayang nggak gimana kalau rumah kita itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga jadi partner cerdas yang beneran bantu kehidupan kita sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal bedah strategi marketing di balik sebuah sistem smart home yang menjanjikan persis hal itu. Kita lihat gimana caranya teknologi diubah jadi asisten pribadi buat keluarga modern. Oke, yuk kita mulai dari sini. Ini pertanyaan klasik buat semua pemilik rumah kan? Kita pengen rumah yang super nyaman, tapi di sisi lain, ya nggak mau juga tagihan listrik tiba-tiba meledak. Nah, inilah konflik utama yang mau coba dipecahkan sama presentasi produk ini. Dan ini dia nih, inti masalahnya. Kita sering banget isi rumah dengan berbagai gadget canggih, biar hidup lebih gampang. Tapi tanpa sadar, kita malah bikin monster pemakan energi yang ngurusnya juga jadi makin ribet. Presentasi Tap Home ini cerdas. Mereka mulai dengan mengakui masalah yang kita semua rasakan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita bakal kupas tuntas dilema yang kayaknya udah akrab banget ya buat kita yang tinggal di rumah modern. Coba perhatiin deh gimana mereka langsung to the point. Ini bukan sekedar slogan biasa, tapi ini tuh kayak pernyataan misi yang kuat banget. Mereka dengan jeli bedain antara rumah yang penuh teknologi sama rumah yang beneran pintar dan efisien. Beda kan? Nah, di sini kita bisa lihat banget tarik ulurannya. Di satu sisi, kita semua pengen kenyamanan maksimal, kemudahan, dan teknologi canggih. Tapi di baliknya, ada harga yang harus dibayar. Tagihan yang naik terus, ngurusnya jadi ribet, belum lagi soal dampak ke lingkungan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat semua yang enak-enak itu tanpa konsekuensi buruknya? Oke, setelah masalahnya jelas, sekarang kita pindah ke solusinya. Perhatiin deh cara mereka membungkus produk ini. Bukan sebagai gadget lagi, tapi sebagai partner cerdas buat keluarga. Ini dia nih, pergeseran cara pandang yang jenius. Dengan nyebut rumah sebagai partner, teknologinya jadi terasa lebih dekat, lebih ramah, dan proaktif. Jadi bukan lagi kita yang ngurusin alat, tapi ada sesuatu yang ngebantuin kita. Dan ini semua bukan asal-asalan loh. Strategi ini tuh akarnya dari filosofi marketing 5.0, yang intinya menggabungkan teknologi paling canggih dengan sentuhan manusiawi. Tujuannya adalah menciptakan teknologi yang nggak cuma canggih, tapi juga ngerti kita, melayani kebutuhan kita, bukan malah sebaliknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih caranya sistem ini bisa jadi partner yang cerdas? Nah, disinilah kita akan lihat otak di balik semuanya. Jadi, sistem ini tuh dibangun di atas 3 pilar utama otomatisasi. Masing-masing punya peran sendiri yang bikin rumah jadi benar-benar pinter dan responsif. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama, berbasis data. Anggap aja sistem ini kayak temen yang kenal banget sama keluarga kita. Dia merhatiin kebiasaan kita, kapan kita pakai air panas, kapan AC nyala. Lama-lama, dia jadi pintar dan bisa bikin penyesuaian-penyesuaian kecil yang bikin hemat energi tanpa kita sadari sama sekali. Dan inilah hasil nyatanya. Kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat perbedaan tinggi antara dua batang ini. Ini bukan angka di atas kertas loh, ini beneran penghematan nyata di tagihan listrik kita. Semua itu bisa terjadi karena sistemnya pinter. Dia terus belajar dan beradaptasi sama kebiasaan kita di rumah. Nah, sekarang kita naik level ke kecerdasan berikutnya. Kutipan ini pas banget buat ngenalin konsep kedua, yaitu otomatisasi prediktif. Disinilah keajaibannya mulai terasa. Rumah kita mulai bisa mikir ke depan. Dia nggak cuma bereaksi, tapi juga memprediksi. Misalnya, dia lihat tren suhu, terus dia proaktif nyalain AC pelan-pelan. Hasilnya, ruangan udah sejuk pas kita butuh. Bahkan sebelum kita ngerasa gerah. Canggih kan? Dan yang terakhir, kontekstual. Otomatisasi ini intinya adalah kesadaran. Rumah kita jadi tahu kapan lagi nggak ada orang. Kalau kosong, dia otomatis masuk ke mode hemat, matiin lampu, AC, dan alat-alat lain yang nggak perlu. Ini bukan cuma soal hemat, tapi juga soal keamanan. Dan semua ini terjadi gitu aja, tanpa kita perlu ngeklik apa-apa. Oke, kita udah tahu sistemnya bekerja otomatis. Tapi, gimana dengan kita sebagai pengguna? Nah, sekarang fokusnya beralih ke situ. Ini semua tentang ngasih kita kekuatan dan kontrol penuh. Istilah kuncinya di sini adalah pengalaman sistem teraugmentasi. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi konsepnya simple dan powerful banget. Ini adalah jembatan antara rumah fisik kita dan aplikasi digital di tangan kita. Semuanya nyambung dan kita bisa lihat datanya secara real time. Terus, artinya apa buat kita? Artinya, kita yang pegang kendali. Coba bayangin, dari genggaman tangan aja, kita bisa jadi manajer energi buat rumah sendiri.
Kita bisa lihat mana yang boros, mastiin semua aman, dan bikin keputusan cerdas yang efeknya langsung ke kantong kita. Sekarang kita sampai di bagian penutup, argumen pamungkas dari presentasi ini. Disinilah mereka mengubah cara kita memandang produk ini. Dari yang tadinya kayaknya bagus, jadi wah ini penting banget. Pernyataan ini ngena banget, benar-benar mengubah obrolan. Mengelola energi dengan cerdas itu nggak lagi dilihat sebagai bonus atau fitur go green doang, tapi sebagai kebutuhan dasar untuk gaya hidup modern yang efisien dan bertanggung jawab. Jadi inilah inti dari seluruh strategi marketing mereka. Tujuannya adalah bikin kita sebagai konsumen mikir, gue nggak cuma pengen ini, tapi gue butuh ini. Ini soal menciptakan standar baru tentang gimana seharusnya sebuah rumah modern itu berfungsi. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setelah lihat gimana teknologi bisa jadi partner aktif dalam hidup kita, ini jadi bikin kita nanya ke diri sendiri, sebetulnya apa sih yang kita harapkan dari rumah kita di masa depan? Ini bukan lagi soal gadget, tapi tentang gimana kita menciptakan lingkungan hidup yang benar-benar mendukung kita.